Semua, apa kabar? Kembali bersama Hilman di sini di channel School of Thought. Ini adalah chapter keempat dan saya akan coba lanjutkan apa yang telah saya bagikan pada chapter-chapter sebelumnya. Di dalam doa Bapa kami, kita tahu bahwa kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Bagaimana caranya? Dengan datanglah kerajaannya. Datanglah kerajaan Bapa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu tercantum dalam doa Bapa kami. Nah, kita tahu dalam pembelajaran sebelumnya bahwa kerajaan Bapa datang bukan secara fisik, tetapi melalui budaya, nilai-nilai kerajaan yang dibawa oleh anak-anaknya di bumi. Anak-anak yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan, dan mereka telah dibangkitkan, dibangun menjadi namanya gereja, eklesia, orang-orang yang telah dipisahkan dan dikhususkan untuk memerintah di bumi dan membawa budaya kerajaan surga di bumi, sehingga bumi bisa menjadi seperti surga. Jadi ada beberapa nilai-nilai kerajaan yang kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga budaya kerajaan dapat digenapi, dapat terjadi di dalam bumi ini. Jadi orang nggak perlu harus ke surga untuk mengalami surga, tetapi orang bisa ada tetap di bumi, dan mereka bisa mengalami surga di bumi. Karena itulah kehendak Tuhan. Nah, nilai pertama yang saya mau coba perkenalkan adalah prinsip ini. Prinsip karena, bukan supaya. Izinkan saya jelaskan. Prinsip karena seperti ini. Kita mengasihi karena kita sudah mengalami kasihnya Tuhan. Kita berbuat baik karena kita sudah terlebih dahulu mengalami kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita baru bisa melakukan kebaikan. Berbuat baik karena kita sudah alami kebaikan. Kita tidak melakukan kebaikan dengan motivasi supaya kita akan menerima kebaikan di kemudian hari. Itu bukan prinsip kerajaan. Prinsip kerajaan karena kita memberi bukan untuk menerima. Kita memberi karena kita sudah menerima terlebih dahulu pemberian Tuhan. Tuhan yang sediakan benih bagi kita. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Tuhan yang menyediakan benih bagi kita dan sanggup melipat gandakannya. Bahkan dalam terjemahan lain, Amplified, melipat gandakan sumber-sumbernya dan sanggup menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Tuhan yang sudah sediakan benih bagi penabur terlebih dahulu dan roti untuk dimakan. Jadi Tuhan yang sanggup sediakan benih bagi kita, baru kita bisa memberi. Jadi motivasi di sini yang berbicara, motivasi hidup kita harus dalam prinsip karena, bukan supaya. Seseorang harus bisa mengerti bahwa mereka melakukan sesuatu bukan supaya mereka menerima, tetapi karena mereka sudah alami terlebih dahulu. Baru mereka bisa berbuat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya saat seseorang mengalami kelahiran baru, apa yang pertama kali mereka ketemukan dalam hidup mereka adalah kasihnya Tuhan. Waktu mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan yang begitu merubah hidup mereka. Disebut kasih mula-mula. Jadi mereka nggak bertemu dengan penghukuman Tuhan, tapi apa yang mereka alami adalah kasih Tuhan. Karena mereka mengalami kasih Tuhan, mereka baru bisa mengasihi orang lain. Karena mereka menerima pengampunan Tuhan terlebih dahulu, baru mereka bisa mengampuni orang lain. Jadi kita bukan memberi supaya kita akan nanti menerima. Kita bukan berbuat baik supaya nanti kita akan alami kebaikan. Bukan. Kita berbuat baik karena kita sudah alami kebaikan terlebih dahulu. Kita memberi bukan supaya nanti kita akan terima, tetapi karena kita sudah menerima terlebih dahulu pemberian Tuhan. Itu sebab kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita bisa mengasihi orang dengan limpahnya karena kita telah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu dengan limpahnya dalam hidup kita. Nah, orang bisa mentaati Tuhan, bisa mentaati firman Tuhan, bukan supaya masuk surga. Orang mentaati firman Tuhan, orang bisa mendengar Tuhan, mentaati Tuhan, karena mereka sudah alami surga duluan. Mereka sudah dilepaskan Tuhan, mereka sudah mengalami kelepasan Tuhan, dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan terang. Waktu mereka mengalami kehidupan seperti itu, mereka jadi lahir baru, mereka sudah alami surga dulu terlebih dahulu. Baru mereka bisa mau mentaati Tuhan. Karena mereka sudah mencicipi. Mereka sudah kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Mereka sudah mengecap dan mengerti apa itu kebaikan Tuhan. Jadi motivasinya bukan untuk ke surga, tapi karena mereka sudah alami surga terlebih dahulu dalam hidup mereka. Sehingga mereka mau mentaati Tuhan. Mereka mentaati karena mereka mengasihi Tuhan.
mentaati Tuhan karena Roh Kudus ada dalam hidup mereka, telah hadir dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa sanggup melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Waktu bangsa Israel masih di Mesir, Tuhan nggak pernah kasih 10 perintah Tuhan. Tuhan memberikan 10 perintahnya saat bangsa Israel telah dikeluarkan dari Mesir. Saat di Gunung Sinai, Tuhan berikan 10 perintah itu lewat Musa dan kepada bangsa Israel. Jadi, firman Tuhan, ketaatan firman Tuhan baru Tuhan berikan, ajaran-ajaran hukum-hukum Tuhan berikan setelah seseorang dilepaskan dari kekuasaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Karena perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu melambangkan perjalanan Tuhan. Jadi seseorang perlu dilepaskan dulu dari kuasa kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan terang, baru mereka bisa mentaati firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berikan hukum-hukumnya setelah mereka, bangsa Israel, keluar dari Mesir, bukan saat mereka masih dalam Mesir. Jadi itu prinsip yang pertama. Karena ada beberapa yang kita pernah pelajari di dalam kehidupan kita sebelumnya, kita melakukan sesuatu dengan motivasi supaya kita menerima. Apapun itu. Kita diajari untuk memberi dengan satu iming-iming bahwa kita akan menerima. Kita diajak untuk berbuat baik supaya kita akan alami kebaikan. Tapi dalam kerajaan Tuhan, prinsip yang berlaku bukan prinsip supaya, tetapi prinsip karena. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni Tuhan. Pernah dengar perumpamaan Tuhan Yesus waktu dia ceritakan satu perumpamaan tentang seorang raja yang sedang mengadili seseorang yang berhutang kepada raja tersebut 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau di konversi sekarang setara dengan kurang lebih 10 juta dolar Amerika atau 145 miliar rupiah. Itu kurang lebih estimasi konversi uang 10.000 talenta pada zaman itu. Jadi seseorang berhutang 10.000 talenta dan dia nggak bisa bayar. Lalu raja mau coba, awalnya dia mau coba tangkap dia dan istri dan anaknya akan dijual. Tetapi orang itu mohon-mohon supaya diberi waktu untuk bisa lunasi hutang. Tetapi raja itu akhirnya tergelak oleh belas kasihan dan dia hapuskan seluruh hutangnya. 10.000 talenta itu dihapuskan oleh raja itu dan Tuhan bebaskan. Pada saat dibebaskan, orang ini sudah terima pengampunan loh. Dia ketemu dengan orang lain yang merupakan temannya yang berhutang kepada dia 100 dinar. 100 dinar itu ekuivalen atau setara dengan 20 dolar Amerika atau kurang lebih 149.000 rupiah. 249.000. Orang 250.000 rupiah. Kurs 20 dolar kalau kita kurs sekarang saat ini 14.500-an. 290.000 rupiah, orang ini berhutang pada yang tadi baru diampuni, dan orang ini nggak bisa lepaskan. Dia mencekik temannya yang berhutang 20 dolar ini, 100 dinar, untuk tetap suruh bayar. Pada saat raja mendengar peristiwa itu, raja itu marah sekali. Dan dia akhirnya kembali tangkap si yang peminjam pertama, yang meminjam 10.000 talenta. Dan akhirnya orang itu disuruh wajibkan harus bayar kembali. Harus lunasi hutang-hutangnya. Nah, prinsip seseorang harus diampuni dulu. Baru dia mestinya bisa mengampuni orang lain. Tetapi orang yang berhutang 10.000 talenta tidak melakukan itu. Dia sudah mengalami pengampunan, pembebasan hutangnya begitu besar. Tetapi dia nggak mau lakukan itu buat orang lain. Nah, itu yang membuat Tuhan murka. Istilahnya, Tuhan aja bisa sanggup mengampuni dia, kenapa dia nggak bisa ampuni orang lain? Jadi, proses dalam kehidupan kita, nilai-nilai yang kita boleh anut, salah satunya adalah ini, prinsip karena. Kita bisa mengampuni karena kita sudah alami pengampunan Tuhan terlebih dahulu. Kita bisa mengasihi, itu sebabnya kita bisa mengalami, karena kita sudah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Itu sebabnya waktu seorang pertama kali lahir baru, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan pertama kali itu, apa yang mereka alami adalah kasih Tuhan, kasih mula-mula, disebut dengan kasih mula-mula. Kasih Tuhan yang memampukan mereka bisa mengasihi orang lain. Kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang mereka terima saat seseorang lahir baru, itu yang membuat mereka bisa mengampuni orang lain. Tanpa seseorang mengalami kelahiran baru,
akan membuat mereka sulit untuk melakukan firman Tuhan. Akan sulit sekali. Mereka nggak akan bisa ampuni orang kalau mereka sendiri nggak pernah mengalami pengampunan. Mereka nggak akan bisa melakukan pemberian kalau mereka nggak pernah mengalami diberi Tuhan. Mereka nggak bisa murah hati kalau mereka nggak pernah mengalami kemurahan Tuhan. Dan juga seterusnya. Ada prinsip lain, prinsip kedua yang saya mau bagikan, di samping prinsip sarana tadi. Prinsip kedua adalah ini, kekudusan. Kekudusan saya mau coba bagikan dalam pengertian yang saya telah pelajari. Kita baca di Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29 gini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. God is one. Tuhan Yesus berkata, ini merupakan pengakuan tertinggi. Kalau kita cari tahu bahwa di bangsa Israel, pengakuan tertinggi bangsa Israel terhadap Tuhan ialah ini, bahwa Tuhan itu esa. God is one. Apa maksudnya? God is one. Apa itu maksudnya Tuhan itu esa? Esa itu bukannya tunggal, tetapi esa itu bicara seperti ini. Satu kesatuan. Maksudnya prinsip esa seperti ini. Tuhan itu esa artinya apa yang Tuhan lakukan selaras dengan apa yang Tuhan perkatakan dan apa yang ada di dalam hati Tuhan atau pikiran Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan adalah satu, Tuhan adalah esa karena apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang diucapkan, dan apa yang dalam hati dia. Dia satu, dia nggak berbeda. Apa yang dia dalam hatinya, apa yang dalam pikiran Tuhan, itu yang Tuhan ucapkan dan itu yang Tuhan lakukan. Itu membuat Tuhan itu esa. Itu yang membuat Tuhan kudus. Kata esa atau dalam bahasa sini, God is one, dalam bahasa aslinya itu echad. Echad atau dalam bahasa yang kita sadar dengar, bahasa Arab itu ahad. Ahad itu artinya satuan. Kesatuan. Nah, echad itu satu akar kata dengan kudus, kados. Kata kudus dalam bahasa Ibrani itu kados. Jadi echad itu artinya one, esa, satu. Kudus dalam bahasa Ibraninya kados. Echad dan kados. Itu akar katanya sama. Nah, dalam bahasa Ibrani, kalau kedua kata atau ada kata yang memiliki akar kata yang sama, mereka berhubungan. Contoh misalkan Adam dengan Edom dengan Adamah. Adam itu artinya manusia. Adamah itu artinya tanah. Edom artinya merah. Baik Adam maupun Adamah ataupun Edom itu memiliki akar kata yang sama. Alef, dan Mem. Jadi manusia memiliki hubungan dengan tanah karena manusia berasal dari tanah. Dan tanah warnanya merah. Jadi itu sebabnya akar kata bahasa Ibraninya sama. Demikian juga dengan kudus dan satu. Tuhan disebut kudus bukan karena Tuhan nggak pernah merokok, atau minum minuman keras, atau nonton film, atau berjudi, atau apapun. Kekudusan Tuhan bukan karena dia nggak melakukan hal-hal itu. Kita percaya di kerajaan surga juga nggak ada hal-hal demikian. Tapi maksud saya, kekudusan Tuhan terjadi karena Tuhan adalah satu. Apa yang Tuhan perkatakan, itu yang Tuhan genapi. Itu yang Tuhan lakukan. Dan itu yang berasal dari apa yang di dalam hati dia. Tuhan bukan orang yang munafik. Bukan pribadi yang munafik. Dia bukan manusia sehingga dapat berdusta. Jadi apa yang ada dalam hati dia, itu yang diutarakan. Dan itu yang dilakukan. Itu satu, integritas dalam bahasa sehari-harinya. Tuhan punya integritas yang membuat dia kudus. Kekudusan Tuhan terjadi karena Tuhan nggak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan nggak pernah ingkar janji. Dia hormati firman-Nya lebih dari segalanya. Apa yang dia ucapkan terlaksana.
Karena dia nggak pernah ingkari janjinya, dia nggak pernah abaikan, dia nggak pernah remehkan perkataannya. Dia lakukan apa yang dia katakan. Apa yang dilakukan, itu yang dia katakan. Apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Dimanapun dia berada. Sampai kapanpun. Itu sebabnya dia kudus. Dia layak disebut yang kudus, yang maha kudus. Karena dia satu. Dia, God is one. Tuhan itu satu. Nah, Tuhan pernah bilang begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Waktu Tuhan bicara kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan nggak bicara bahwa kamu tuh jangan nonton film atau jangan lakukan ini, bukan. Kekudusan seorang dinilai dari apa yang menjadi integritas seseorang. Jadi waktu kita bicara kekudusan, sebenarnya itu kita satu harusnya. Kita di rumah, di tempat kerja, itu harusnya sama. Nggak berubah. Karakter kita, baik di rumah, mau di pelayanan, mau di gereja, mau dimanapun berada, mau di tempat ibadah, kayak mau di jalanan, kayak mau di teman-teman, itu harusnya satu, nggak berubah, nggak munafik. Apa yang kita ucapkan, harusnya itu yang kita lakukan. Itu yang berasal dari pikiran kita dan hati kita. Jangan hatinya A, bicaranya B, perlakuannya C. Itu nggak kudus. Itu nggak kudus di mata Tuhan. Banyak orang berusaha tampil kudus, tampil sempurna, tampil nggak ada dosa, tampil begitu suci di hadapan orang. Tetapi saat dia tidak sehati, tidak selaras, apa yang merupakan perbuatan dia, apa yang merupakan perkataan dia tidak selaras, itu ornamen-ornamen kekudusan yang dia pamerkan, itu tidak kudus di mata Tuhan, nggak ada gunanya. Jadi kekudusan bicara tentang keselarasan antara motivasi, perbuatan, dan pikiran, dan perkataan. Itu yang membuat seseorang kudus di mata Tuhan. Jadi, dua prinsip ini yang saya mau coba sharingkan, yaitu pertama prinsip karena, dan kedua prinsip kekudusan. Seseorang baru kita bisa sebut kudus di mata Tuhan saat seseorang memegang apa yang dia ucapkan. Dia orang yang nggak pernah ikat janji, dia orang untuk menepati janji, apa yang dikatakan itu yang dia genapi, apa yang dikatakan itu yang keluar dari hati dia, sungguh-sungguh, tulus, tidak ada kepalsuan. Itu membuat seseorang kudus di mata Tuhan. Bagi yang pernah main Twitter, mungkin tahu bahwa ada batasan dalam Twitter, misalkan dulu 140 karakter maksimum. 140 karakter harus termuat dalam satu tweet. Kenapa? Nah, kita tahu itu karakter yang dimaksud adalah alfabet, A, B, C, D sampai Z, lalu angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 0, lalu pagar, hashtag, atau tanda baca, itu disebut karakter dalam bahasa Inggris. Kenapa tanda baca huruf atau angka itu disebut karakter? Karena huruf A akan tetap huruf A dimanapun dia berada. Angka 1 tetap bernilai angka 1 mau jam berapapun. Pagi, siang, malam, angka 1 tetap angka 1, tidak akan berubah. Tanda pagar akan tetap artinya itu pagar dimanapun itu dipakai. Atau koma, atau titik. Tanda seru. Itu berlaku dimanapun, kapanpun, dan pada situasi apapun. Itu tidak pernah berubah. Itu kenapa sebabnya mereka disebut karakter. Jadi, seseorang baru bisa disebut berkarakter saat mereka punya kepribadian itu tidak berubah dimanapun mereka berada. Aslinya mereka di rumah sama dengan aslinya mereka di tempat kerja atau di tempat lain-lain, di tempat ibadah, dimanapun mereka berada, mereka sama, nggak berubah. Itu karakter. Kalau orang yang bisa di rumahnya seperti begini, di luarnya bisa lebih manis, bisa berbeda-beda kepribadiannya, itu disebut dengan orang yang tidak berkarakter. Tidak memiliki karakter, tidak berintegritas. Jadi, nilai-nilai ini yang saya mau coba bagikan pada saat ini. Dan terakhir saya mau tutup dengan ini, dengan ilustrasi seperti ini. Kalau kehidupan dalam dunia ini seperti samudra raya yang begitu luas, maka kehidupan kita pribadi seperti ibarat sebuah perahu.
Perahu pertama saya coba kasih nama dengan survival boat, perahu untuk bertahan hidup. Jadi di perahu ini kita lahir, kita belajar baca, belajar nulis, belajar jalan, belajar untuk makan sendiri, mandi sendiri. Lalu semakin besar kita belajar untuk segala sesuatu, mengemudikan mobil, sepeda, motor, dan lain-lain. Itu di perahu pertama. Semua kita terima pengajaran-pengajaran itu dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari guru, dari siapapun lingkungan kita. Itu kita terima di perahu pertama. Tujuannya apa? Untuk bertahan hidup. Kita harus bisa bertahan hidup dalam samudera yang luas ini. Itu di perahu pertama. Di perahu pertama, seseorang belum perlu kenal Tuhan. Bukan belum perlu. Mereka nggak butuh Tuhan sebenarnya. Nggak butuh Tuhan pun mereka bisa kok hidup di perahu pertama. Kenapa? Karena mereka diajarkan, dididik, selama mereka mentaati hukum-hukum alam, hukum-hukum ekonomi, mereka tetap bisa survive di bumi ini, di samudera raya ini. Jadi seseorang bisa saja hidup di samudera raya ini tanpa mereka kenal Tuhan. Karena mereka bisa aja mereka nggak kenal Tuhan, nggak dipernahkan dengan Tuhan, mereka bisa hidup kok di perahu itu. Bahkan karena mereka dididik dalam lingkungan yang motivasinya untuk bertahan hidup, mereka akan bekerja keras, mereka akan berusaha untuk make sure perahu mereka aman dan bahkan nyaman. Sehingga mungkin mereka akan mulai dari perahu biasa, mereka akan bikin semakin indah perahunya, semakin besar, supaya mereka bisa hidup dengan lebih nyaman dalam dunia ini, dalam samudera raya ini. Mungkin dari perahu biasa, bahkan bisa jadi perahu pesiar, kapal pesiar. Nah, dalam perjalanan hidup mereka, orang-orang ini, Tuhan jumpai mereka dalam perahu ini. Di perahu pertama, Tuhan hampiri seorang pribadi lepas pribadi. Saat seseorang bertemu dengan Tuhan di perahu pertama ini, dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka ketemu Tuhan. Mereka baru sadar ternyata ada perahu kedua. Perahu kedua saya kasih nama Destiny Boat, perahu tujuan hidup. Banyak orang yang tidak mengetahui tujuan hidup mereka. Karena mereka belum mengetahui, karena mereka belum ketahui pencipta mereka yang tahu alasan mereka menciptakan, mereka berusaha mengejar apa yang menjadi tujuan hidup yang selama ini mereka dengar dari orang-orang. Yaitu karena sifatnya survival, bertahan hidup, tujuannya egosentris, untuk diri sendiri. Apa yang mereka lakukan tujuannya untuk keuntungan diri sendiri. Nggak ada hubungannya sama kebutuhan orang lain. Apapun yang selama itu sifatnya melindungi diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, itu mereka kerjakan. Demi perahu pertama. Demi hidup mereka. Jadi, itu yang menjadi orientasi hidup saat mereka belum mengenal Tuhan. Tetapi saat seorang mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi Tuhan lahir baru, mereka baru melihat ternyata ada loh yang lebih besar dari hidup mereka, yaitu Tuhan. Ternyata ada loh tujuan hidup yang selama ini mereka pikir tidak ada, mereka pikir hanya untuk kepentingan diri sendiri, ternyata ada loh tujuan hidup Tuhan dalam hidup mereka. Di perahu kedua, mereka diperkenalkan di kehidupan yang baru, di mana mereka mulai diubahkan paradigma dia, metanoia, perubahan pikiran, mereka mengalami pertobatan. Mereka mulai sadar ternyata hidup mereka bukan buat diri mereka sendiri. Mereka mulai disadarkan ada kebutuhan orang lain. Di mana waktu mereka bertemu dengan kebutuhan itu, mereka jadi berfungsi. Itulah perahu kedua mereka. Nah, banyak orang yang meninggalkan perahu yang pertama, mereka langsung pindah ke perahu yang kedua. Ada orang yang bahkan seperti Nabi Elisa di Perjanjian Lama, mereka bahkan waktu dipanggil Elia, mereka langsung Nabi Elisa sedang membajak. Dia langsung potong-potong kayu bajaknya untuk jadikan kayu bakar, lalu sapi-sapinya dia langsung bikin korban bakaran, dan dia langsung ikut full time ke Nabi Elia belajar. Itu kapal perahu pertamanya ibaratnya dibakar dan dia langsung pindah ke perahu kedua. Ada orang yang bahkan tetap perahu pertama tetap ada dan dia tetap sudah tahu ada punya perahu kedua. Misalkan Rasul Paulus tetap mengerjakan pekerjaan tenda, membuat tenda demi kehidupan dia sehari-hari. Tapi dia juga tahu dia punya ministry, calling dia bukan bikin tenda. Dia melayani umat Tuhan, gereja Tuhan, untuk bangsa-bangsa lain, orang-orang non-Yahudi. Ada orang-orang yang seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mereka sempat
Di perahu pertama, lalu Tuhan Yesus panggil, mereka langsung meninggalkan itu ke perahu kedua. Tadi saat Yesus di kayu salib, mereka kembali ke perahu pertama, kembali menjala ikan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka kembali lagi ke perahu kedua. Ada yang seperti itu. Ada hamba-hamba Tuhan yang mereka alami terpaksa perahunya terbakar dan mereka harus pindah ke perahu kedua. Mereka ada mengalami kebangkrutan dahulu dan mereka akhirnya meninggalkan pekerjaan sekuler mereka. Mereka akhirnya pindah ke perahu kedua. Ada banyak sekali kasus, tetapi yang perlu diperhatikan bahwa perahu pertama bicara job, bicara kerja. Orang perlu kerja untuk makan. Barang siapa bekerja, jangan dia makan. Barang siapa yang tidak bekerja, jangan dia makan, kata Paulus. Jadi, perahu pertama bicara tentang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup untuk survival. Itu perahu pertama. Tetapi, perahu kedua, itu nggak bicara tentang kebutuhan pribadi lagi. Itu bicara tentang fungsi seseorang waktu dia dipanggil Tuhan. Kenapa dia diciptakan? Dan ini bicara calling, perahu kedua. Panggilan hidup dia. Jadi, seseorang perlu alami, melihat bahwa ada perahu kedua dalam hidup mereka. Tanpa melihat itu, mereka akan fokus ke perahu pertama. Dan mereka nggak akan tahu bahwa sebenarnya panggilan hidup mereka lebih sekedar hanya untuk kepentingan diri sendiri daripada untuk pemenuhan hidup sehari-hari. Banyak orang berusaha untuk sukses, tapi mereka di perahu pertama. Mereka pikir dengan mereka berhasil dalam pekerjaan mereka, dalam job mereka punya segala sesuatu, mereka mencapai panggilan hidup mereka. Mereka mencapai tujuan hidup mereka. Padahal sebenarnya Tuhan punya rencana dalam hidup mereka yang mungkin tidak selalu di perahu pertama. Kemungkinan besar itu di perahu kedua. Di panggilan hidup mereka. Jadi sebenarnya sukses ukurannya bukan seberapa kita lebih dari orang lain dalam materi, dalam rohani, dalam apapun. Ukurannya bukan itu, bukan perbandingan dengan orang lain. Sukses itu semata-mata ini. Seseorang menemukan fungsi, alasan kenapa dia diciptakan. Dan dia bisa berfungsi sebagaimana Tuhan ciptakan. Ibarat sebuah sendok mungkin. Sendok akan disebut berhasil atau sukses kalau dia bisa digunakan untuk sebagai alat makan. Percuma sebuah sendok bertahtakan berlian dan dipajang tetapi dia tidak berfungsi sebagai alat makan. Yang kedua bicara fungsi, bicara calling, bicara panggilan hidup seseorang. Dan itu hanya bisa ditemukan saat seseorang berjumpa dengan penciptanya. Saat seseorang berjumpa dengan penciptanya, dia akan dibukakan sebaris demi sebaris, halaman demi halaman, di mana kenapa Tuhan ciptakan dia. Untuk satu alasan spesifik. Itu sebabnya sidik jari kita semua tidak ada yang sama. Itu sebabnya retina kita tidak ada yang sama. Sidik retina kita. Pergumulan kita tidak ada yang sama. Beban hidup, proses hidup kita, lingkungan kita, keluarga kita tidak ada yang sama. Bahkan orang kembar pun mereka juga alami hidup yang berbeda. Kenapa? Karena masing-masing orang punya tujuan yang spesifik, panggilan yang spesifik. Kita akan bahas itu nanti dalam pertemuan berikutnya, tapi saya akan coba untuk akhiri di sini sekedar untuk mencoba membagikan apa yang kira-kira dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sementara itu dulu yang saya bisa bagikan saat ini, kiranya dapat memperlengkapi kita semua. Sampai ketemu dalam chapter berikutnya. Terima kasih untuk telah mendengarkan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.